Bersabar dalam menghadapi tantangan. Seperti seorang petani yang menunggu hasil panennya, Bapak dan Ibu sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan harus bersabar dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam dunia bisnis. Ketidakpastian dan perubahan adalah bagian dari perjalanan Bapak dan Ibu. Salam, selamat pagi, selamat siang semuanya Bapak-Bapak dan Ibu, para profesional muda, para personal dan juga para pimpinan perusahaan dimanapun berada pada hari ini. Apa kabar semuanya? Baik-baik, sehat? Baik. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, puji syukur Tuhan, kembali kami ucap kepadamu Tuhan, karena Engkau telah berserta dengan kami hingga pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan Bapa, kami hendak memberitakan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkaulah berserta dengan kami Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya dapat menerangkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Tuhanlah Bapa, terimalah doa ini, demi nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, eh, nats yang hari ini kita baca adalah Yakobus 5 ayat 7 hingga 11. Demikian bunyinya. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak-bapak, para profesional, dan juga para pimpinan, pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Richard Branson demikian. If somebody offers you an amazing opportunity, but you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. Ini artinya adalah bahwa kita sebagai para profesional jangan memilah-milah pekerjaan. Kita ketika diminta pekerjaan, kita harus menyatakan ya. Dan kemudian kita akan belajar di dalam. Bapak-bapak, para profesional muda, maupun para pimpinan perusahaan, kita juga sering mengalami di dalam pekerjaan kita. Ketika kita diminta untuk melakukan pekerjaan, kita tidak sabar dan juga selalu bersungut-sungut di dalam pekerjaan kita, sehingga pekerjaan kita menjadi tidak baik dan performanya juga menjadi tidak baik. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Yakobus, kita nanti belajar bagaimana kita sebagai para profesional dan juga para pimpinan perusahaan untuk selalu bersabar di dalam penderitaan. Bapak-bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, kita bisa melihat dari Yakobus 5 sampai 11 ini, nanti kita akan mengetahui bagaimana surat yang ditulis oleh Yakobus.
Dan ini diyakini merupakan Yakobus adalah seorang saudara Yesus dan salah satu tokoh penting di dalam gereja mula-mula. Jadi Yakobus ini adalah salah satu dari 12 rasul dan pemimpin gereja di Yerusalem pada abad pertama Masehi. Dan kalau kita lihat di sini, latar belakang penulisan dari Yakobus ini dapat dipahami dengan mempertimbangkan konteks sejarah, teologi, dan situasi sosial pada saat penulisan surat ini. Kalau kita lihat di sini, kita pelajari dari konteks sosialnya, jadi surat Yakobus ditulis kepada sekelompok orang percaya Kristen yang mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Pada saat itu ada beberapa isu sosial yang mungkin dihadapi oleh gereja pada saat itu, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, eksploitasi oleh orang kaya terhadap orang miskin. Ini menjadi latar belakang penting untuk pemahaman pasal-pasal yang di Yakobus 5 ayat 1 sampai 6 juga, yaitu dikatakan di situ adalah mengenai peringatan kepada orang kaya. Dia mengkritik orang-orang yang kaya tidak adil dan selalu berada dalam penindasan. Sementara kita bisa lihat pesan apa yang kita bisa lihat dari secara teologis di sini. Di Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 ini, Yakobus memberikan nasihat kepada jemaatnya tentang kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Dia mendorong mereka untuk bersabar seperti petani yang menunggu hujan datang untuk hasil panen. Begitu juga kita bisa lihat dari pesan teologis ini adalah kesabaran adalah sifat penting dalam hidup Kristen. Dan orang percaya harus tetap teguh dalam iman mereka meskipun mereka menghadapi cobaan dan penindasan. Dan kalau kita lihat juga, menurut beberapa teolog mengatakan bahwa tema ini boleh dimasukkan sebagai tema akhir zaman atau kedatangan Kristus kedua kalinya. Yakobus mungkin ingin mengingatkan jemaatnya bahwa walaupun mereka menghadapi penderitaan dalam kehidupan mereka, kedatangan Kristus akan datang seiring dengan keadilan dan penghakiman yang akan membawa penghiburan bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu, kesabaran dalam iman adalah penting dalam menantikan hari-hari. Dalam konteks teologis sejarahnya, kita bisa lihat di Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 ini mengingatkan orang percaya Kristen untuk tetap kuat dalam iman, berpegang pada kesabaran dan keadilan, dan menantikan kedatangan Kristus dalam keyakinan. Surat ini juga menekankan pentingnya hidup yang saleh dan menghindari keluhan dan pengaduan yang tidak produktif dalam penderitaan. Lalu poin-poin apa yang kita bisa lihat untuk kita bisa terapkan dalam pekerjaan kita sebagai para profesional dan juga para pimpinan yang terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 7 hingga 11 agar menjadi pemimpin yang sukses, yang sabar dalam penderitaan. Ada 5 hal yang nanti kita pelajari di sini, yaitu adalah pertama adalah bersabar dalam kesulitan. Kedua, teguhkan hati. Ketiga, hindari bersungut-sungut. Keempat, kesabaran sebagai teladan. Dan kelima, berbahagia dalam pencobaan. Kita bisa lihat dari nomor 1 tadi, bersabar dalam kesulitan. Di sini jelas tertulis di Yakobus 5 ayat 7, disebutkan, karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi.
Di dalam ayat ini, Yakobus memulai dengan mengajak saudara-saudaranya untuk bersabar dalam situasi kesulitan dan penderitaan. Ia menggunakan perumpamaan tentang seorang petani yang menunggu hasil panennya. Seperti petani yang menanti musim hujan untuk mendapatkan hasil yang berharga dari usahanya. Demikian juga sebagai kita orang percaya Kristen harus percaya, harus bersabar dalam iman, menunggu waktu yang tepat yang ditetapkan Tuhan. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk bersabar dan tabah dalam menghadapi segala situasi dalam hidup. Serupa dengan seorang petani yang menunggu hasil panennya. Kita sebagai orang Kristen harus bersabar dan yakin bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini berarti kita tidak boleh putus asa atau kehilangan harapan, tetapi harus berpegang pada iman dan keyakinan akan janjinya. Pesan ini mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketekunan dalam menunggu hasil yang berharga. Bapak-bapak, para personal dan juga para pimpinan harus memahami bahwa kesuksesan dalam bisnis juga memerlukan waktu dan kesabaran. Jadi di sini sabar adalah sifat yang ditekankan di sini. Ini mengajarkan kita untuk menunggu dengan sabar dalam situasi sulit maupun dalam situasi yang tidak pasti. Bapak-bapak, para pimpinan perusahaan dan juga para profesional dapat menerapkan prinsip ini dengan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan bisnis. Bapak dan Ibu harus bersabar dalam menghadapi tantangan dan perubahan ekonomi. Tentu sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan, Bapak dan Ibu perlu memiliki kesabaran dalam mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Ini berarti Bapak dan Ibu harus bersabar dalam menghadapi tantangan, perubahan pasar, atau kesulitan lainnya, seperti bersabar dalam proses bisnis, peningkatan karir, dan pencapaian tujuan perusahaan. Seperti kita lihat sebagai contoh tadi, seperti petani yang bersabar menunggu hasil panen. Bapak dan Ibu juga perlu bersabar dalam melihat hasil dari usaha dan investasi Bapak dan Ibu. Hal ini memerlukan ketekunan dan keyakinan bahwa kerja keras Bapak dan Ibu akan membawa hasil yang lebih menggembirakan. Lalu poin-poin apa yang kita dapat terapkan sebagai para profesional dan juga para pimpinan dari Yakobus 5 ayat 7 adalah beberapa poin. Satu, poin pertama adalah bersabar dalam menghadapi tantangan. Seperti seorang petani yang menunggu hasil panennya, Bapak dan Ibu sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan harus bersabar dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam dunia bisnis. Ketidakpastian dan perubahan adalah bagian dari perjalanan Bapak dan Ibu. Hal ini mengajarkan Bapak dan Ibu untuk tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Kesabaran adalah kualitas yang penting dalam hidup. Dalam dunia bisnis, pemimpin perusahaan dan para profesional seringkali menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, kesabaran membantu Bapak dan Ibu menjalani proses dengan sabar dan tetap berfokus pada tujuan akhir. Poin kedua adalah bersabarlah dalam pengambilan keputusan. Kesabaran diperlukan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Jangan terburu-buru dalam mengambil langkah-langkah penting dan berikan waktu untuk merenungkan konsekuensi dari setiap keputusan. Poin selanjutnya adalah kesabaran dalam menanti hasil. Pesan utama dari ayat ini adalah
kesabaran, seperti petani yang menunggu hasil panennya dengan sabar. Begitu juga kita harus bersabar dalam menghadapi situasi dan tantangan dalam hidup kita. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan seringkali dihadapkan pada keputusan sulit dan perkembangan yang lambat. Sehingga kesabaran dalam menghadapi tantangan adalah kunci untuk mencapai hasil yang diharapkan. Poin selanjutnya adalah bersabar dalam pengembangan dan bisnis. Ayat-ayat ini mengajarkan pentingnya kesabaran dalam mencapai hasil yang berharga. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan seringkali menghadapi tantangan dan kendala dalam pengembangan bisnis atau pencapaian tujuan. Kesabaran dalam menghadapi situasi sulit adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Poin selanjutnya adalah sabar dalam kesulitan. Yakobus menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Ini tentu berlaku dalam dunia bisnis profesional dan juga bisnis di mana pimpinan perusahaan atau individu mungkin menghadapi masalah atau periode yang sulit. Lalu sebagai pegangan kita ambil nats dari Roma 5 ayat 3 ayat 4. Roma 5 ayat 3 dan 4 menyebutkan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang kedua adalah teguhkan hati. Kita bisa lihat dari sini dari Yakobus 5 ayat 8 menyebutkan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Di sini Yakobus menekankan pentingnya kesabaran dalam iman. Yakobus ingin mengingatkan jemaatnya bahwa kedatangan Tuhan yang dijanjikan sudah semakin dekat. Oleh karena itu, mereka harus memperkuat hati mereka, tetap teguh dalam iman, dan tidak berputus asa meskipun mereka menghadapi cobaan. Yakobus mengajak kita juga untuk meneguhkan hati. Hal ini berarti kita harus memiliki keyakinan dan keteguhan dalam visi, nilai, dan tujuan kita. Bapak-bapak, para personal, dan juga pimpinan perusahaan harus memiliki visi yang jelas dan teguh dalam menghadapi berbagai rintangan. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk tetap kuat dalam iman dan tekun dalam menjalani hidup. Dalam konteks bisnis, ini mengajarkan profesionalisme dan ketekunan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai pimpinan perusahaan juga menjadi pemimpin perusahaan yang kuat, yang akan memimpin dengan ketabahan dan memberikan teladan yang baik kepada karyawan. Poin ini mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik dalam aspek profesional maupun pribadi. Pemimpin perusahaan dan profesional harus memiliki kesabaran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Lalu pesannya adalah dari ayat 8 ini menyebutkan, mengingatkan bahwa kesabaran dan ketekunan adalah kunci kesuksesan, dan bahwa kedatangan Tuhan atau pencapaian tujuan besar dapat terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan jika kita tetap berpegang pada visi dan nilai-nilai kita. Lalu poin-poin penting apa yang kita dapat terapkan sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan
dalam Yakobus 5 ayat 8 ini adalah poin pertama adalah kekuatan dalam ketekunan. Yakobus mengingatkan kita untuk memperkuat hati kita karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Demikian juga para profesional dan pimpinan perusahaan harus memiliki kekuatan dalam ketekunan dalam mencapai tujuan visi. Bapak dan Ibu juga harus yakin bahwa usaha Bapak dan Ibu akan membuahkan hasil positif jika Bapak dan Ibu tetap tekun dan berpegang pada nilai-nilai. Lalu kesabaran harus disertai dengan hati yang jernih dan terfokus. Para pimpinan perusahaan dan juga para profesional perlu menjaga ketenangan dan tetap berkomitmen pada visi, meskipun Bapak dan Ibu menghadapi tekanan dan tantangan. Poin selanjutnya adalah membangun budaya kesabaran. Pemimpin perusahaan harus membangun budaya yang mendorong kesabaran dan ketahanan di antara para karyawan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan contoh, memberikan pelatihan, memotivasi karyawan untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Poin selanjutnya adalah kedatangan Tuhan sudah dekat. Teks ini juga mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Meskipun ayat ini awalnya berkaitan dengan pengharapan Kristen akan kedatangan Yesus, bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan dapat memandang ini sebagai pengingat bahwa perubahan dan kemajuan bisa datang dengan cepat. Oleh karena itu, kita harus selalu siap dan adaptif dalam menghadapinya. Poin selanjutnya, tetap teguh dalam pengambilan keputusan. Teks ini juga menekankan pentingnya tetap teguh dalam hati dan keyakinan, terutama ketika menghadapi tekanan atau ketidakpastian dalam bisnis. Kepemimpinan yang kuat memerlukan keteguhan dalam mengambil keputusan yang sulit. Poin selanjutnya adalah kekuatan dan keteguhan hati. Yakobus mengingatkan kita untuk menguatkan hati dan tetap teguh dalam iman dan perjuangan kita, karena Tuhan akan datang pada waktunya yang tepat. Pada dunia profesional, keteguhan hati dan ketekunan sangat penting untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan. Sebagai dasar kita, pedoman kita, kita bisa juga lihat dari 2 Timotius 2 ayat 15 mengatakan demikian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Lalu yang ketiga adalah hindari bersungut-sungut. Kita bisa lihat dari Yakobus 5 ayat 9 mengatakan demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Di sini Yakobus mengingatkan jemaatnya untuk tidak saling mengeluh dan mengkritik satu sama lain dalam situasi sulit. Ini karena mereka akan dihakimi oleh Tuhan sendiri yang sudah dekat dan siap untuk mengadili setiap tindakan dan perkataan mereka. Yakobus ingin agar mereka hidup dalam damai, menghindari konflik, dan memelihara kasih sesama. Yakobus juga mengingatkan kita untuk tidak bersungut-sungut atau mengeluh tentang satu sama lain. Ini mengajarkan pentingnya menjaga peraturan dan damai antara saudara seiman.
Bersungut-sungut hanya akan mengarah pada penghakiman dan konflik yang tidak diperlukan. Yakobus memperingatkan kita untuk tidak bersungut-sungut terhadap sesama. Hal ini berlaku dalam dunia profesional dan dunia bisnis. Konflik dan keluhan yang berlebihan dapat merusak kerja tim dan hubungan bisnis. Tentu sebagai gantinya, komunikasi menjadikan kita menjadi bijak dan konstruktif. Lalu apa yang kita bisa lihat juga dari sini adalah hal ini, di ayat ini mengajarkan kita untuk tidak bersungut-sungut atau mengeluh dalam menghadapi kesulitan. Karena keluhan dapat memiliki konsekuensi negatif. Aplikasinya yang dikerja di lapangan adalah bapak-bapak sebagai profesional mengharuskan para pimpinan dan karyawan untuk menghadapi masalah dengan solusi yang konstruktif daripada mengeluh. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Bapak-bapak di dalam penerapannya kita bisa lihat di dalam dunia profesional, konflik dan ketidaksetujuan mungkin terjadi. Tapi di sini kita diingatkan oleh Yakobus bahwa kita tidak bersungut-sungut dan saling menghakimi. Kita juga harus mencari solusi yang konstruktif untuk permasalahan itu. Kita juga menghindari keluhan dan konflik yang tidak perlu yang akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Kehidupan profesional seringkali melibatkan bekerja bersama dengan orang lain. Oleh karena itu, jangan bersungut-sungut atau mengkritik rekan kerja secara berlebihan, karena hal ini bisa menciptakan ketegangan dan konflik. Sebaliknya, jadilah seorang yang mendukung dan selalu bersikap positif. Lalu poin-poin apa yang kita bisa petik dari ayat 5 ayat 9 ini adalah poin pertama, hindari mengeluh dan sengketa. Hal ini dapat mendorong karyawan untuk menghindari mengeluh dan berkonflik serta mencari solusi untuk mengatasi masalah yang muncul. Poin kedua, menghindari menggerutu dan konflik. Yakobus juga menekankan agar kita tidak menggerutu atau berselisih dengan sesama. Ini memiliki relevansi langsung dalam konteks bisnis dan profesional, di mana konflik dan perdebatan dapat mengganggu produktivitas dan kolaborasi. Kesabaran dan sikap saling menghormati dapat membantu menghindari konflik yang tidak perlu. Poin selanjutnya adalah menghindari bersungut-sungut. Poin ini menekankan pentingnya menjauhi kesulitan dan pengaduan yang tidak produktif. Sebagai profesional dan juga para pimpinan, kita harus mampu menangani masalah dengan bijaksana tanpa bersungut-sungut. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan juga produktif. Yang keempat adalah kesabaran sebagai teladan. Kita bisa lihat dari sini Yakobus 5 ayat 10 menyebutkan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Di sini Yakub mengajak jemaatnya untuk mengingat contoh kesabaran dari nabi-nabi dalam sejarah. Dia juga mencatat bahwa mereka yang bersabar akan dianggap berbahagia. Sebagai contoh, Yakobus menyebut Ayub yang mengalami banyak penderitaan, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Dia ingin menyampaikan bahwa Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih. Dan kesabaran dalam menghadapi penderitaan akan diakui dan dihargai oleh Tuhan.
Yakobus mengacu pada para nabi sebagai teladan kesabaran. Karena mereka telah menanggung penderitaan dengan kesabaran dan setia kepada Tuhan. Ia mengingatkan kita untuk mengikuti teladan mereka dalam menghadapi cobaan dan penderitaan dalam hidup kita. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan dapat mengambil contoh dari para nabi yang selalu bertekun dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Mereka tetap tekun dalam visi dan visi mereka, bahkan ketika menghadapi rintangan yang besar apapun yang terjadi pada saat itu. Lalu poin-poin apa yang kita bisa lihat sebagai para personal dan juga para pimpinan yang dapat diterapkan dalam Yakobus 5 ayat 10 ini adalah poin pertama, memberikan dukungan emosional. Bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan harus memberikan dukungan emosional kepada karyawan yang menghadapi kesulitan. Ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan karyawan untuk tetap bersabar dan bekerja baik. Poin selanjutnya, penderitaan dan kesabaran sebagai teladan. Di ayat ini menunjukkan bahwa penderitaan dan kesabaran dapat menjadi teladan. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan dapat belajar dari tokoh seperti Ayub yang dapat bertahan dalam pencobaan. Penderitaan bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi dan juga profesional. Poin selanjutnya, teladan kesabaran dalam menderita. Para nabi yang disebutkan dalam ayat ini adalah teladan dalam kesabaran ketika menghadapi cobaan. Bapak-bapak sebagai para personal dan juga para pimpinan, hal ini mengajarkan kita untuk memiliki integritas dan tekad yang kuat, bahkan ketika menghadapi tekanan dan juga tantangan yang lebih besar. Lalu poin selanjutnya adalah contoh penderitaan dan kesabaran. Ayat 10 ini mengingatkan kita untuk mengambil contoh dari para nabi yang menderita demi iman mereka. Bapak-bapak sebagai profesional dapat belajar dari kesabaran dan dedikasi yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh agama ini dalam menjalankan panggilan mereka. Lalu Yakobus juga mengingatkan untuk melihat contoh kesabaran dalam nabi-nabi dan mengaitkannya dengan penantian akan kedatangan Tuhan. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan dapat belajar dari contoh-contoh kesabaran dalam sejarah dan menggunakan kesabaran ini untuk menghadapi tantangan dan bisnis. Sebagai pegangan kita juga bisa melihat di Efesus 4 ayat 29 menyebutkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lalu poin yang kelima adalah berbahagia dalam pencobaan. Berbahagia dalam pencobaan. Kita bisa lihat di sini di ayat 11 menyebutkan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di sini Yakobus mengajak jemaatnya untuk mengingat contoh kesabaran dari nabi-nabi dalam sejarah. Dia mencatat bahwa mereka yang sabar akan dianggap berbahagia. Sebagai contoh, Yakobus menyebut Ayub yang mengalami banyak penderitaan, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Dia ingin menyampaikan bahwa Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, dan kesabaran dalam menghadapi penderitaan akan diakui dan dihargai olehnya.
Ayat terakhir ini menekankan sifat Tuhan yang penuh kasih sayang. Ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu setia dan bahwa kesabaran kita dalam menghadapi cobaan akan diakui dan dihargainya. Ayat terakhir mengingatkan kita bahwa kesabaran dan ketekunan akan mendatangkan berkat. Oleh karena itu, bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan maupun sebagai profesional harus memiliki harapan bahwa usaha bapak dan ibu yang tekun akan membuahkan hasil yang positif pada akhirnya. Kesabaran membawa berkat. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan harus mengingat bahwa dalam menghadapi kesulitan dengan kesabaran dapat menghasilkan hasil yang baik. Sehingga sebagai seorang pemimpin menjadi seorang pemimpin yang sabar dan teguh dalam visi dapat memotivasi timnya untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kesabaran dalam menghadapi kesulitan dapat membentuk kepemimpinan yang kuat dan bijaksana. Kesuksesan dalam bisnis tidak selalu datang dengan cepat. Kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dan seringkali menghadapi kesulitan. Sehingga dengan kesabaran dan keyakinan pada Tuhan, kita dapat mengatasi semua itu. Ayat ini juga menekankan berkat yang datang dari ketekunan dan kesetiaan dalam menghadapi ujian. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan dapat melihat ujian dan tantangan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Bapak dan Ibu harus berpegang pada nilai-nilai kasih dan belas kasihan dalam memimpin dan berinteraksi dengan orang lain. Juga hal ini mengingatkan sebagai mengingat kisah-kisah dalam Alkitab tentang kesabaran dan ketekunan orang-orang pada saat itu yang dapat memberikan inspirasi kepada bapak dan ibu. Di sini mereka pada saat itu adalah ketekunan kesabaran mereka dalam menghadapi ujian dan penganiayaan adalah teladan yang baik. Kita harus mengingat bahwa kesulitan yang bapak dan ibu alami dalam pekerjaan atau bisnis juga bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Percayalah bahwa Tuhan adalah Maha Penyayang dan Pemurah yang akan memberikan akhir yang baik. Sebagai contoh tadi, kita lihat bahwa Ayub adalah contoh sempurna tentang ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Bapak dan Ibu sebagai pimpinan perusahaan maupun sebagai profesional dapat mengambil inspirasi dari kisah ini untuk mengatasi cobaan dan menjalani perjalanan Bapak dan Ibu dengan penuh pengharapan. Lalu poin-poin apa yang kita bisa lihat dari Yakobus 5 ayat 11 ini yang dapat diterapkan bapak-bapak dan ibu adalah poin pertama adalah penderitaan dan kesabaran sebagai teladan. Ayat 11 ini menunjukkan bahwa penderitaan dan kesabaran dapat menjadi teladan. Bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan perusahaan dapat belajar dari tokoh seperti Ayub yang bertahan dalam pencobaan. Penderitaan bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi maupun sebagai profesional. Poin selanjutnya, berbahagia dalam kesabaran. Ayat terakhir ini juga mengajarkan bahwa kita dapat meraih kebahagiaan melalui kesabaran. Ini mengingatkan kita untuk menjalani profesi dan kepemimpinan kita dengan penuh harapan dan optimisme bahkan dalam situasi yang sulit. Poin selanjutnya, berharap kepada Tuhan dan kasih-Nya. Teks ini mengingatkan kita untuk pada akhirnya Tuhan akan memberikan kebaikan kepada kita. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa meskipun kita bekerja keras, kita harus mengandalkan harapan kepada Tuhan dan berserah kepada rencananya.
Poin selanjutnya adalah kemurahhatian Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita tentang sifat Tuhan yang penyayang. Hal ini juga dapat menginspirasi bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan perusahaan untuk mempraktikkan kebijaksanaan dan belas kasih dalam bisnis. Kita bisa ngambil kutip dari Ibrani 6 ayat 12 menyebutkan, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bapak-bapak profesional maupun para pimpinan perusahaan, secara keseluruhan tadi dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 ini ya, menekankan pentingnya kesabaran dalam iman Kristen, mengingatkan bahwa Tuhan akan datang dan mengadili, serta mengingatkan contoh-contoh kesabaran dari nabi-nabi dalam sejarah. Pesan utamanya dalam ayat ini adalah agar orang percaya tetap teguh dalam iman dan hidup dengan damai, menghindari keluh kesah dan konflik dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Sebagai bapak-bapak, sebagai profesional, pesan ini juga mengajarkan pentingnya kesabaran, integritas, kesetiaan, dan penghormatan terhadap kelemahan manusia. Juga di sini menekankan dapat menerapkan prinsip-prinsip ini, sehingga dalam bisnis, para profesional dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, membangun reputasi yang kuat, dan juga menjalankan perusahaan dengan cara yang sesuai dengan ajaran moral dan spiritual. Juga memahami kesulitan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan dan dapat dihadapi dengan kesabaran dan keyakinan. Sehingga menjadi pemimpin yang sukses adalah membutuhkan suatu kesabaran dalam penderitaan. Stay profesional. Amin. Tuhanlah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan menjadi profesional dan juga pimpinan yang perusahaan seperti meneladani Engkau ya Tuhan, dan juga meneladani Ayub yang selalu bersabar dan tekun dalam perjalanan hidupnya. Ajari kami Tuhan supaya kami menjadi pemimpin yang sabar, supaya kami dapat mencapai tujuan dari yang kami akan lakukan. Tuhan Allah Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami doakan doa ini di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.